Jadi itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan memahami makna Al-Quran harus menurut bahasa Arab. Sebab ketika dimasukkan istilah-istilah dan bahasa-bahasa, seperti sekarang orang ingin masuk Al-Quran dengan pendekatan hermeneutika. Tak tentu deh, elok nak tentu lah. Ini musibah kalau tentu. Lah, hermeneutika berasal dari cara penafsiran teks dari Yunani pula. Tidak sama, bahasa Yunani punya khusus istilahnya, bahasa Arab punya istilah khusus. Bahasa Al-Quran saja melebihi istilah bahasa Arab sendiri. Oleh sebab itu kaum muslimin, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir Al-Quran dengan bahasa Arab. Makanya kadang-kadang lucu, orang tak pandai bahasa Arab tapi jadi pakar tafsir. Sehingga lahirlah ungkapan yang Masya Allah besar. Ternyata ulama-ulama dulu ya belum menafsirkan Al-Quran secara komprehensifnya. Mana tentu dapat? Lapa nak tamat tafsir Tabari? Alullah Tuhan pun dapat cerita. Lapa nak tamat belajar tafsir Qurtubi? Indo baca kuliahnya dia dapat isi. Tu mana dapat tentu mosong tak sempurna tafsir para ulama? Gara-gara apa? Karena mengukur dengan ukuran yang selain ukuran kita. Jadi maksudnya alun tafsir Al-Quran le contoh bahasa Yunani. Alun tafsirkan surah seperti tafsir orientalis. Arti itu ndak. Ini ulama ndak orientalis. Ulama ndak orientalis sama dengan ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi dengan pendekatan ilmu mantik dan kalam yang murni dari Yunani. Tapi kalau teori berpikir, Islam juga punya kerangka berpikir. Islam juga punya kerangka berpikir. Yang salah satunya adalah semua yang dari Allah pasti benar. Dan yang datang dari selain Allah ada yang benar, ada yang salah. Oleh sebab itu ukur kebenaran dengan Al-Quran, jangan ukur Al-Quran dengan yang lain. Jelas? Seulang lagi, hasil pemikiran manusia ada yang benar, ada yang salah. Al-Quran jenis tujuan pasti benar. Nah, keedahnya bila yang selalu benar bertentangan dengan yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah, mana yang harus tunduk? Ya tuan-tuan. Nah, kadang-kadang betul, kadang-kadang salah. Dihadapkan dengan sesuatu yang tidak pernah salah. Mana harus mengalah? Hah? Yang kadang-kadang betul, kodok salah. Yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah itu harus mengerti bahwa ini tidak pernah salah. Jangan dibalik. Kita kan sering dibalikkan. Kalau tak sesuai dengan akal mesti ditolak atau dipalingkan dan sebagainya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi pahami maknanya. Wa taqayyud fi dzalika bil ma'thur, dan memahami itu mesti terikat dengan al-ma'thur yang diriwayatkan dari siapa? Anis sahabati, dari para sahabat. Memang sahabat lebih pintar dari kita? Iya. Mereka lebih hebat dari kita. Apa bukti hebatnya? Ya, kalau itu teorinya, bukti. Saya minta bukti. Kalau guru kalau hebat jadi orang hebat kan gitu ya? Enggak mesti lah. Banyak guru kalau hebat tapi enggak jadi orang hebat. Buktinya Awasil bin Atha, pentolan Mu'tazilah, pendiri Mu'tazilah, berguru sama Hasan Al-Basri. Ya, Hasan Basri imam min a'immatid dunya. Tapi a'immatul huda ini menjadi a'immatud dhalal. Ya, jadi Mu'tazilah. Itu penyebab. Buktinya mereka orang hebat. Apa buktinya? Ikhwan, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Banyak buktinya. Buktinya satu.
Kita disuruh Allah beriman seperti mereka, ya kan? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman seperti kalian beriman, para sahabat, mereka benar-benar dapat hidayah. Kalau tidak seperti mereka, tidak dapat hidayah. Mafhum mukhalafahnya. Atau mungkin dapat hidayah, mungkin ada kemungkinan lain. Iya. Semakin jauh dari mereka, semakin jauh kita dari hidayah. Jelas? Dan, baik. Apalagi buktinya? Dijamin masuk surga. Banyak. Kalau tuan-tuan punya waktu lebih dari 60. Tambah 3 aja cukup ya. Nah, banyak sekali bukti sahabat itu lebih hebat dari siapapun setelahnya. Di antaranya adalah kalau para ulama kita yang bertakwa, yang lurus, kan ada ulama yang kadang-kadang enggak ya. Mereka kalau sudah berhadapan dengan sahabat, mereka diam. Mereka diam kecuali ada Al-Quran dan hadis yang jelas-jelas nyata bertentangan dengan sahabatnya, dan mereka tidak ijma. Di sini baru mereka berhujjah. Al-Quran dan hadis lebih kuat dari pendapat sahabat. Kecuali mereka ijma semuanya. Pasti ada dalil lain yang mereka ketahui bahwa dalil ini tidak diamalkan. Tentu ini babnya masuk dalam bab sebagai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat itu dijamin masuk surga. Kemudian sahabat itu oleh Nabi SAW disebut sebagai generasi terbaik. Kalau dapat predikat terbaik sepanjang sejarah, karena hebat, kalau kan ada hebat, karena berilmu lah tidak, ya berilmu. Makanya kita disuruh mengikuti mereka. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya jangan keluar menafsirkan Al-Quran dan hadis-hadis dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka ini yang selalu ditekankan kepada kami ketika belajar dulu di Madinah, bahwasanya tafsirkanlah Al-Quran dan hadis dengan athar yang datang dari sahabat dan para tabi'in. Sebab mereka itu di samping mereka berilmu juga beramal. Jadi bukan hanya sekedar mengisi akal, tetapi juga diisi dengan amal. Mas waktu saya? Cepat sekali. Baik, silakan azan. Atau kita tutup aja.